Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sakira Lubis, NPM 20130015, kelas TSM 2001. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sinkronisasi dalam mata kuliah Sistem Operasi. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu sinkronisasi? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu sinkronisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronisasi adalah kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, dan juga selaras. Sinkronisasi merupakan suatu proses jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, proses-proses yang konkuren adalah proses-proses yang lebih dari satu berada pada saat yang sama. Proses-proses ini dapat sepenuhnya tak bergantung dengan yang lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Proses-proses yang melakukan akses secara konkuren pada data yang digunakan bersama-sama menyebabkan data tidak konsisten. Agar data konsisten dibutuhkan mekanisme untuk menjamin eksekusi yang berurutan pada proses-proses yang bekerja sama. Suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data dapat mengakibatkan race condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan race condition itu? Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Jadi, untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Critical section adalah suatu segmen kode dari proses-proses itu yang memungkinkan terjadinya race condition. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses tidak boleh diganggu proses lain. Nah, critical section ini memiliki solusi persyaratannya loh. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, terjadi kemajuan atau progress. Yang ketiga, ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Jadi, solusi critical section ini harus memenuhi ketiga syarat yang tadi. Algoritma 1 dan 2 terbukti tidak dapat memecahkan masalah critical section untuk dua proses karena tidak memenuhi syarat proses dan bounded waiting. Algoritma yang dapat menyelesaikan masalah critical section pada dua proses adalah algoritma 3. Sinkronisasi Linux. Ada suatu saat dalam sebuah kernel, tidak terkecuali kernel Linux, dapat terjadi konkuren akses. Dalam hal ini diperlukan proteksi dalam kernel yang bersangkutan. Proteksi dapat dilakukan dengan sinkronisasi. Sebuah proses memiliki bagian di mana bagian ini akan melakukan akses dan memanipulasi data. Bagian ini disebut dengan critical section. Ketika sebuah proses sedang dijalankan dalam critical sectionnya, tidak ada proses lain yang boleh dijalankan dalam critical sectionnya. Salah satu metode dalam kernel Linux untuk sinkronisasi adalah atomic operation. Integer atomic adalah salah satu jenis dari atomic operation. Integer atomik menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik atau tanpa interrupt. Locking yang paling umum digunakan dalam Linux adalah spin lock. Spin lock adalah lock yang hanya dapat digunakan oleh satu thread. Ketika sebuah thread yang akan dijalankan meminta spin lock yang sedang digunakan, maka thread ini akan loops menunggu sampai spin lock tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. Semaphore dalam Linux adalah sleeping locks.
Ketika sebuah thread meminta semafor yang sedang digunakan, maka semafor akan meletakkan thread tersebut dalam wait queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Symmetrical Multiprocessing atau SMP mendukung adanya pengeksekusian secara paralel dua atau lebih thread oleh dua atau lebih prosesor. Kernel Linux 2.0 adalah kernel Linux pertama yang memperkenalkan konsep SMP. Manfaat sinkronisasi pada sistem operasi adalah yang pertama, adanya akses data yang sama dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Yang ketiga, adanya rest condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhir nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Perangkat sinkronisasi yang pertama, instruksi test and set. Instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Yang kedua, semafor. Sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Dua buah jenis semafor yaitu binary semafor atau counting semafor. Semafor berfungsi untuk menangani masalah critical section, mengatur alokasi resource, dan sinkronisasi antar proses. Ketiga, monitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semafor. Monitor menjamin mutual exclusion untuk menangani masalah sinkronisasi yang lebih rumit. Monitor menyediakan condition variable. Yang keempat, JVM mengimplementasikan monitor. Monitor JVM bekerja dengan object locking dan method wait serta notify. Monitor JVM dapat digunakan dengan menggunakan keyword synchronous. Yap, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi sinkronisasi dalam mata kuliah sistem operasi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.